Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Petaka Air Terjun Lembah Ujung. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu di desa Tanjung Sari, langit berwarna kelabu ditutup awan mendung. Udara sejuk menusuk tulang, membuat beberapa warga desa memilih untuk cepat-cepat masuk ke rumah kayu mereka. Namun di sebuah warung kopi sederhana dekat persimpangan jalan desa, 5 anak muda duduk melingkar sambil bercanda, tertawa, dan membicarakan rencana mereka untuk liburan besok. Pokoknya, aku pengen suasana yang beda. Jangan cuma main di sawah atau sungai kecil dekat desa. Kita harus coba ke tempat yang lebih keren, kata Diana, sambil menyalakan kamera kecilnya dan memotret suasana warung. Raka, yang duduk paling santai dengan rokok terselip di jarinya, menyeringai lebar. Aku udah ada ide. Kita ke air terjun Lembah Ujung. Katanya sih, pemandangannya luar biasa, masih alami, jarang orang yang ke sana. Cocok banget buat kita refreshing. Bayu yang sejak tadi gelisah langsung menoleh cepat. Hah? Air terjun Lembah Ujung? Gila kamu, Rak. Kau nggak tahu apa-apa ya? Itu tempat angker. Orang-orang desa sini aja jarang mau ke sana. Banyak cerita serem. Aku pernah dengar katanya ada yang hilang gak balik-balik. Sinta yang dari tadi diam, menutup buku catatannya, lalu ikut bicara dengan suara pelan namun tegas. Bayu benar. Dari kecil aku sering dengar cerita tentang tempat itu. Ada pantangan yang gak boleh dilanggar. Kalau sampai ada yang nekat, katanya penunggunya bakal murka. Pantangan apaan sih? Jangan bercanda, Sin. Kita hidup di zaman modern, masa masih percaya hal-hal kayak gitu? Sahut Raka sambil tertawa meremehkan. Andi, yang biasanya jadi penengah, menghela napas panjang. Aku pernah dengar dari bapakku. Katanya jangan pernah bawa pulang air dari air terjun itu. Dan satu lagi, jangan bersiul kalau sudah malam di sana. Katanya itu bisa memanggil sesuatu. Entah benar atau tidak, tapi sebaiknya memang jangan main-main sama hal kayak gitu. Warung kopi mendadak hening. Hanya suara jangkrik dari sawah terdengar samar. Diana menepuk meja keras-keras, membuat semua orang terkejut. Ah, kalian terlalu percaya mitos. Justru karena katanya angker, makin seru dong. Bayangin kalau aku bisa ambil foto-foto keren di sana. View air terjun, hutan lebat, kabut tipis itu pasti epik banget buat koleksi fotoku. Raka tersenyum lebar sambil menepuk bahu Diana. Nah, itu baru asik. Kalau kamu aja berani, masa yang lain takut? Besok kita berangkat pagi-pagi. Jangan kasih tahu orang tua atau tetua desa, nanti malah dilarang. Setuju? Sinta hanya menunduk, wajahnya muram. Ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti warung itu, seolah ada sesuatu yang ikut mendengar pembicaraan mereka. Sementara Bayu meremas topinya, wajah pucat. Aku nggak yakin. Kalau ada apa-apa gimana? Aku masih pengen hidup, Rak. Kalau kau takut, ya sudah, tinggal di rumah aja. Biar yang lain ikut. Tapi aku yakin, nanti kau malah menyesal nggak ikut. Raka menatapnya dengan senyum menantang. Andi menghela napas. Ya sudah, jangan ribut. Besok kita putuskan pagi-pagi. Kalau memang serius, kita harus siap-siap. Tapi tolong jangan macam-macam di sana. Anggap saja kita tamu. Obrolan itu pun berakhir ketika malam semakin larut. Satu persatu dari mereka pulang, namun firasat buruk mulai menghantui langkah Sinta. Di tengah jalan pulang melewati pohon beringin besar di dekat simpang desa, ia mendengar suara lirih seperti bisikan. Jangan datang, jangan. Sinta menoleh cepat, tapi jalanan sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Ia memeluk buku catatannya erat-erat, bibirnya bergetar. Dalam hati ia tahu, perjalanan besok bukan sekadar liburan biasa. Ada sesuatu yang menunggu di air terjun Lembah Ujung. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul dari balik perbukitan ketika suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Desa Tanjung Sari masih diselimuti embun, sawah basah berkilauan terkena sinar pagi. Satu persatu dari mereka berkumpul di rumah kayu milik Raka. Ia sudah bersiap dengan ransel besar berisi peralatan sederhana, air minum, makanan ringan,
Dan tentu saja sebuah botol kosong yang diam-diam ia sisipkan. Botol buat apa, Rak? Tanya Andi sambil melirik isi ransel Raka. Buat jaga-jagalah. Siapa tahu air di sana segar, bisa kita bawa pulang, jawab Raka sambil terkekeh. Andi langsung memicingkan mata. Kau lupa apa yang kubilang tadi malam? Itu salah satu pantangan Rak. Jangan macam-macam. Ah, sudahlah. Masa cuma bawa air aja dilarang? Orang-orang desa ini terlalu percaya tahayul, kata Raka sambil menyalakan rokoknya. Sinta yang baru datang langsung menatap tajam ke arah Raka. Wajahnya pucat, masih terbayang suara bisikan semalam. Ia hampir saja membatalkan kepergiannya, tapi rasa takut ditinggalkan membuatnya tetap ikut. Raka, aku minta tolong jangan main-main. Aku dengar sesuatu semalam. Seperti ada yang memperingatkan kita. Peringatan dari siapa? Dari hantu? Raka tertawa keras, menertawakan rasa takut Sinta. Diana yang berdiri di sampingnya ikut tertawa kecil, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa merinding. Akhirnya mereka berangkat berlima. Perjalanan menuju air terjun Lembah Ujung memakan waktu hampir 3 jam melewati jalan setapak di tengah hutan. Awalnya suasana masih terasa menyenangkan. Burung-burung berkicau, sinar matahari menembus celah dedaunan, dan udara segar memenuhi paru-paru mereka. Diana sibuk mengambil foto dengan kameranya. Lihat deh. Indah banget. Aku nggak sabar nanti di air terjun, pasti hasil fotonya makin keren. Bayu berjalan paling belakang dengan wajah murung. Sesekali ia menoleh ke arah hutan, merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Aku nggak enak, sumpah. Kayak ada yang ngikutin dari tadi, gumamnya pelan. Andi mencoba menenangkan. Bey, jangan terlalu panik. Itu cuma perasaanmu aja. Kita rame-rame kok. Namun suasana mulai berubah ketika mereka melewati sebuah pohon besar yang tumbang. Di batangnya terdapat ukiran-ukiran aneh, mirip simbol yang tidak mereka mengerti. Sinta berhenti sejenak, menatap ukiran itu dengan kening berkerut. Aku pernah lihat simbol kayak gini di catatan lama kakekku. Katanya itu tanda wilayah larangan. Raka mendengus kesal. Sudahlah Sin. Jangan bikin takut yang lain. Kita terus jalan saja. Sinta menunduk, merasa tadi dengar. Ia meremas buku catatannya erat, seakan itu bisa memberi perlindungan. Perjalanan semakin berat ketika kabut tipis mulai turun meski matahari masih tinggi. Udara mendadak dingin menusuk, membuat Bayu menggigil. Hutan yang semula terasa indah berubah menjadi suram. Suara kicauan burung menghilang, digantikan dengan kesunyian mencekam. Setelah hampir setengah hari berjalan, akhirnya mereka mendengar suara gemuruh air dari kejauhan. Air terjun Lembah Ujung. Semakin dekat, suara derasnya air semakin keras, membuat jantung mereka berdegup kencang. Ketika sampai di lokasi, pemandangan itu benar-benar menakjubkan. Air terjun menjulang tinggi, jatuh deras ke kolam alami di bawahnya, dikelilingi batu-batu besar dan pepohonan raksasa. Kabut halus dari cipratan air membuat suasana terasa magis, seakan mereka berada di dunia lain. Gila, indah banget, seru Diana sambil memotret berkali-kali. Raka tersenyum puas. Kan aku bilang, nggak bakal nyesel kesini. Namun Sinta berdiri terpaku, merasakan hawa dingin yang berbeda. Ia menutup matanya sebentar, lalu berbisik lirih, tempat ini bukan hanya indah. Tempat ini punya sesuatu yang lain. Bayu mendekat ke Andi. Di, aku nggak tahan. Aku pengen cepat pulang aja. Serius? Andi menepuk bahunya. Sabar, Bey. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti baru pulang. Mereka duduk di tepi kolam, menikmati bekal makanan yang dibawa. Suasana sempat cair dengan candaan Diana dan Raka. Namun tanpa ada yang menyadari, Raka mulai mendekati air terjun dengan botol kosong di tangannya. Ia menunduk, mengisi botol itu dengan air jernih yang jatuh dari ketinggian. Sinta yang menoleh ke arahnya langsung terkejut. Raka. Jangan. Itu pantangan? Raka hanya tertawa. Ah, dasar kalian semua penakut. Lihat, gak ada apa-apa kan? Ia mengangkat botol berisi air itu ke udara, memperlihatkan isinya. Air itu berkilauan aneh terkena sinar matahari, seolah menyimpan cahaya sendiri. Namun seketika, suasana berubah. Angin berhembus kencang,
kabut semakin tebal, dan suara air terjun terdengar lebih berat, seolah bergemuruh dengan amarah. Diana yang sedang memotret mendadak menjerit. Astaga! Kamera ini nangkep sesuatu. Ia menunjukkan layar kameranya. Dalam foto terakhir, terlihat bayangan hitam besar berdiri di balik air terjun, dengan mata merah menyala menatap ke arah mereka. Bayu langsung pucat pasi. Aku udah bilang. Kita nggak boleh kesini. Andi berdiri, wajahnya tegang. Raka, kau harus balikin air itu. Sekarang? Raka mendengus, meski wajahnya mulai ragu. Iya, aku taruh lagi. Namun sebelum ia sempat menuangkan air kembali, tiba-tiba dari balik kabut terdengar suara nyaring seperti siulan panjang, padahal tidak ada seorang pun yang bersiul. Suara itu menggema di seluruh lembah, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sinta berbisik ketakutan, pantangan kedua sudah dilanggar. Dan sejak saat itu, teror di air terjun lembah ujung benar-benar dimulai. Kabut semakin pekat, seakan menelan cahaya matahari yang tadinya masih menembus sela pepohonan. Suara air terjun yang deras kini terdengar seperti dentuman berat, menggema di seluruh lembah. 5 orang itu berdiri saling berdekatan, wajah pucat dan mata terbelalak, tak seorang pun berani mengucap kata keras. Bayu mulai gemetar hebat. Kita harus pergi sekarang juga. Aku nggak mau di sini lagi. Diana masih menatap kameranya, wajahnya pucat pasi. Aku lihat jelas di foto ini, itu bukan bayangan biasa. Dia berdiri rak. Dia lihat kita. Tangannya bergetar hingga hampir menjatuhkan kamera. Raka yang semula percaya diri mulai kehilangan senyum angkuhnya. Ia menatap botol air di tangannya, air di dalamnya berputar pelan meski tidak diguncang. Seolah hidup. Oke, aku taruh lagi air ini. Ia berjalan ke tepi kolam untuk menuangkan air dari botol itu, tapi tiba-tiba suara gemuruh terdengar lebih keras. Air di kolam beriak sendiri, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dasar. Mereka semua mundur beberapa langkah. Sinta menjerit, jangan. Jangan tuangkan di kolam. Itu sudah terlanjur kau ambil. Kau harus minta izin dulu. Terlambat. Raka sudah membalikan botol dan menuangkan air ke kolam. Seketika ria air berubah menjadi pusaran besar di tengah kolam. Dari pusaran itu, muncul gelembung-gelembung besar disertai bau amis menyengat seperti darah bercampur lumpur. Bayu berteriak panik. Astaga, apa itu? Kita harus lari. Tapi langkah mereka seakan terhenti ketika dari dalam pusaran muncul sesuatu. Bukan manusia. Bukan hewan. Sosok hitam tinggi menjulang, tubuhnya seperti diselimuti kabut pekat, dengan mata merah menyala menusuk kegelapan. Suara siulan panjang kembali terdengar, kali ini jelas berasal dari mulut sosok itu. Diana langsung menjerit histeris, membuang kameranya ke tanah. Itu dia. Itu dia yang aku lihat di foto. Sosok itu bergerak perlahan ke arah mereka, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Raka berusaha bersuara, tapi suaranya tercekat. Kita harus lari. Mereka berlima langsung berpencar, berlari menuju jalan setapak yang tadi mereka lewati. Namun kabut terlalu tebal, membuat pandangan terbatas hanya beberapa langkah ke depan. Suara air terjun bergemuruh menutupi teriakan mereka sendiri. Andi berusaha tetap tenang, meski dadanya berdegup kencang. Kumpul. Jangan berpencar. Tapi terlambat. Diana yang panik berlari ke arah lain, terpisah dari kelompok. Ia terus berlari tanpa menoleh, hanya mengikuti jalan setapak yang samar. Nafasnya memburu, air matanya bercampur dengan keringat. Tolong. Jangan ikuti aku. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depannya berdiri sebuah pohon besar yang tidak ia kenali. Jalan setapak menghilang, digantikan oleh semak lebat. Diana menoleh ke belakang, kabut semakin rapat, dan dari kejauhan ia melihat dua mata merah menyala mendekat cepat. Tidak, jangan dekat-dekat, jeritnya. Sosok itu muncul dari kabut, menjulang di hadapannya. Tangan hitam panjangnya terulur, mencengkeram tubuh Diana dalam sekejap. Jeritan Diana menggema keras, lalu terputus mendadak. Hanya suara tulang patah yang terdengar, lalu tubuhnya ditarik masuk ke dalam kabut. Di sisi lain, Raka, Andi, Sinta, dan Bayu berhasil berkumpul kembali, namun wajah mereka pucat pasi. Diana, mana Diana? Tanya Sinta ketakutan.
Bayu menangis ketakutan. Aku dengar dia jerit tadi. Dia diambil. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Raka berusaha tetap keras kepala meski keringat dingin membasahi wajahnya. Tenang dulu. Jangan panik. Kita cari jalan keluar. Jangan lihat ke belakang. Mereka kembali berlari, kali ini menyusuri jalan setapak dengan terburu-buru. Namun langkah mereka terhenti lagi ketika dari arah pepohonan terdengar suara bisikan banyak orang, seperti ratusan suara berlapis-lapis. Bisikan itu jelas memanggil nama mereka satu persatu. Raka, Sinta, Andi, Bayu. Bayu langsung jatuh terduduk, menutup telinganya. Berhenti. Jangan sebut nama kami. Berhenti. Tiba-tiba dari balik pohon, muncul sosok menyerupai Diana. Tubuhnya masih sama, wajahnya masih wajah Diana, tapi matanya kosong, bibirnya robek seperti tersenyum lebar tak wajar. Kenapa lari? Aku masih di sini. Sinta menjerit dan menarik tangan Andi. Itu bukan Diana. Jangan dekati dia. Sosok itu melangkah mendekat, tubuhnya perlahan melayang, lalu kepalanya berputar 180 derajat dengan bunyi patahan tulang. Bayu yang melihat langsung menjerit histeris. Ia bangkit dan lari ke arah lain tanpa menghiraukan yang lain. Bayu! Jangan pisah, teriak Andi. Tapi Bayu sudah hilang di telan kabut. Sinta menangis ketakutan. Dia nggak akan selamat. Raka berusaha menarik mereka. Ayo. Kita harus cari jalan keluar sebelum kita semua. Tiba-tiba dari arah kabut terdengar jeritan Bayu yang begitu nyaring, disusul suara robekan daging dan tulang remuk. Jeritan itu berlangsung panjang, lalu hening. Sinta menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Dia sudah mati. Kini tersisa mereka bertiga, Raka, Sinta, dan Andi. Andi berusaha berpikir jernih di tengah rasa takut yang mencekik. Kita harus cari jalan ke desa. Kalau tidak, kita semua akan jadi korban. Aku pernah dengar, jalan keluar ada di arah timur mengikuti aliran sungai kecil. Ayo cepat. Namun sosok hitam di balik kabut masih mengikuti mereka. Semakin dekat, dengan siulan panjang yang menusuk telinga. Kabut semakin pekat, membuat pandangan hanya sejauh 2 langkah. Nafas mereka tersengal, kaki sudah gemetar karena berlari terus-menerus tanpa arah yang pasti. Siulan panjang yang tadi terdengar kini makin sering, seolah mengikuti irama langkah mereka. Aku nggak kuat lagi, Sinta terisak sambil meremas lengan Andi. Bayu, Diana, mereka sudah mati. Kita pasti bakal mati juga. Andi menatapnya dengan tatapan mantap, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Tidak, Sin. Selama kita masih hidup, jangan berhenti berjuang. Ingat kata tetua desa, makhluk seperti ini kuat karena ketakutan kita. Kalau kita menyerah, habislah kita. Raka yang berjalan paling depan menoleh tajam, wajahnya penuh keringat dingin. Tetua desa apaan? Kalau benar tetua desa tahu makhluk ini, kenapa mereka nggak ngapa-ngapain? Kenapa biarin tempat ini jadi jebakan? Aku nggak peduli lagi. Aku cuma mau keluar hidup-hidup. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara berlari cepat, seperti langkah kaki yang berat menghantam tanah. Mereka bertiga spontan menoleh. Dari balik kabut, terlihat sesosok tubuh yang menyeret kakinya. Itu Bayu. Sinta berbisik, matanya membelalak. Sosok itu makin jelas. Memang benar Bayu, tapi tubuhnya compang-camping, dadanya sobek lebar seolah dicakar sesuatu, matanya melotot kosong. Dari mulutnya keluar suara erangan panjang bercampur siulan lirih. Tubuhnya berjalan pincang, tapi terus mendekat. Sinta menjerit histeris. Itu bukan Bayu lagi. Lari. Mereka bertiga lari terbirit-birit, menembus kabut tanpa arah. Kali ini mereka sampai ke tepian sungai kecil. Airnya mengalir deras, tapi warnanya keruh kehitaman. Suara gemuruh air seakan membawa bisikan-bisikan gaib. Kita ikuti arus ini. Andi berteriak. Kalau benar ini sungai, pasti bermuara ke desa. Mereka pun menyusuri tepian sungai dengan terburu-buru. Namun baru beberapa puluh langkah, suara gemuruh keras terdengar dari arah depan. Ternyata sungai itu berakhir pada jurang kecil, air jatuh deras ke bawah, menciptakan pusaran berbahaya.
Kita buntu? Sinta menangis ketakutan. Raka menggeram frustrasi. Sialan. Semua jalan di sini kayak jebakan. Ia menendang batu di dekat kakinya, lalu tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah pucat ketika melihat sesuatu. Dari permukaan air sungai, muncul tangan-tangan hitam berjumlah banyak, bergerak seperti tentakel, meraih ke arah mereka. Bau busuk menyengat menusuk hidung, seakan bangkai membusuk keluar dari dasar sungai. Awas, teriak Andi sambil menarik Sinta menjauh. Namun salah satu tangan berhasil meraih kaki Raka dan menariknya kuat-kuat. Raka terjerembab ke tanah, menjerit ketakutan. Tolong aku. Lepaskan. Andi berusaha menarik tubuh Raka, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Sinta ikut membantu, namun tangan-tangan hitam itu semakin banyak, melilit kaki dan tubuh Raka seperti ular. Jangan biarkan aku mati di sini. Raka menjerit histeris. Andi menarik dengan sekuat tenaga. Bertahan, Rak. Tapi saat itu, kabut di belakang mereka bergemuruh, dan sosok hitam bermata merah muncul semakin dekat. Siulannya kali ini terdengar begitu keras, menusuk telinga hingga membuat kepala mereka pusing. Raka menoleh, matanya dipenuhi rasa putus asa. Kalau aku mati, kalian jangan pernah balik ke sini lagi. Jeritan Raka pecah saat tangan-tangan itu menarik tubuhnya masuk ke dalam sungai. Air hitam memercik kemana-mana. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap di telan arus. Yang tersisa hanya riak air berwarna merah pekat, lalu kembali tenang. Sinta menutup mulutnya, menangis keras. 3 orang sudah mati, tinggal kita. Andi menatapnya dengan wajah tegang, tangannya menggenggam bahu Sinta erat-erat. Kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, kita akan bernasib sama. Sosok hitam yang tadi mengejar kini berdiri di seberang sungai, matanya merah menyala menatap mereka. Kabut di sekeliling makin tebal, seolah menutup semua jalan keluar. Andi menarik tangan Sinta. Ayo. Kita harus lawan rasa takut ini. Jalan terus, jangan berhenti. Dengan sisa tenaga, mereka berlari menyusuri hutan, meninggalkan sungai keramat itu. Jantung mereka berpacu, napas tersengal, tapi mereka tidak berani berhenti. Sosok hitam itu tetap mengikuti. Siulan panjangnya menggema, makin lama makin jauh, makin dekat lagi, lalu hilang, lalu muncul lagi, seolah bermain-main dengan mereka. Setelah entah berapa lama, akhirnya kabut perlahan menipis. Cahaya mentari sore mulai terlihat menembus pepohonan. Mereka berdua keluar dari hutan dalam keadaan compang-camping, wajah penuh keringat dan air mata. Ternyata mereka sudah berada di tepi desa Tanjung Sari. Warga desa terkejut melihat keadaan mereka. Sinta hampir pingsan, sedangkan Andi hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Tak lama, seorang lelaki tua berjalan mendekat dengan tongkat kayu di tangannya. Dialah Pak Jatmiko, tetua desa. Wajahnya penuh wibawa, tapi sorot matanya berat penuh kesedihan ketika melihat mereka. Aku sudah peringatkan kalian, katanya dengan suara serak namun tegas. Air terjun Lembah Ujung bukan tempat bermain. Pantangan itu bukan omong kosong. 3 teman kalian sudah jadi tumbal karena keserakahan dan ketidakpercayaan. Sinta jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Pak, maafkan kami bodoh, mereka semua mati, mereka mati mengenaskan. Pak Jatmiko menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Kalian berdua selamat bukan karena kalian lebih kuat, tapi karena penunggunya memilih untuk melepaskan kalian sebagai saksi. Agar desa ini selalu ingat bahwa pantangan tidak boleh dilanggar. Andi mengepalkan tangan, air matanya jatuh. Pak, apa yang sebenarnya ada di sana? Siapa yang menjaga tempat itu? Pak Jatmiko menatap lurus ke arah hutan, wajahnya muram. Bukan siapa, tapi apa. Ia adalah penunggu purba, makhluk gaib yang menjaga kesucian air terjun sejak ratusan tahun lalu. Ia tidak suka manusia serakah yang mengambil apa yang bukan haknya, apalagi mengundangnya dengan siulan. Kalian sudah melihat akibatnya. Suasana desa hening. Hanya suara angin sore yang berhembus pelan. Andi dan Sinta tahu, meski mereka berhasil kembali, luka batin dan trauma itu akan mereka bawa selamanya. 3 sahabat mereka lenyap, dan tak ada seorang pun yang berani lagi menginjakan kaki ke air terjun Lembah Ujung. Mitos itu bukan sekadar cerita. Pantangan itu nyata. Dan mereka yang melanggarnya,
akan dibawa pergi selamanya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Petaka Air Terjun Lembah Ujung berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.